Halo semuanya, selamat datang di podcast TMTS, yaitu Tell Me The Story. Tempat kita ngobrol bareng dengan santai, bareng kreator yang kreatif dan inovatif. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu seorang konten kreator YouTuber yang sudah berkarir selama 5 tahun. Please welcome, Dika TH. Halo semuanya, halo Uzet. Makasih banget nih ya buat Nadib udah mau undang gua ke podcast kalian ya. Ya, sama-sama. Apa nama podcastnya? TMTS. TMTS. Iya. Ya, wah bagus banget namanya ya. Dari temanya ini, wah keren banget nih. Ada Minecraft. Iya, sesuai banget ya kayak tema gue. Iya, kita ngikutin tema Anda ini. Tema channelnya ya. Iya. Oke. Untuk sebagian orang mungkin belum mengenal Dika ini ya. Tapi sebagian juga pasti mengenal karena Dika mempunyai subscriber yang sangat banyak ya. Lumayan lah ya. Lumayan. Tapi bisa lah kita kulik banyak tentang karir Dika selama 5 tahun ini. Apa aja sih konten yang dia bikin di channel YouTube-nya? Oke, buat kayak awal ya. Iya. Awalnya sih gue cuman kayak dari YouTube tuh ya gue cuma ngejalanin have fun gue aja, hobi gue aja. Oke. Jadi gue tuh dari kecil emang hobi aja buat bikin video, terus ngedit, terus diupload ke YouTube atau diupload ke sosial media lainnya gitu. Oke, baik itu sih itu adalah hobi Anda gitu. Iya, hobi. Jadi hobi gue kayak bikin video-video lah. Terus Iya. gue bikin video ternyata kayak wah seru nih kalau kayak ditonton sama orang-orang tuh menarik. Ya gue lakuin aja gitu. Jadi seru. Oke, baik. Gue ini aja. Oke. Kita langsung aja ya. Ada obrolan kita yang penting nih. Boleh penting banget. Ada beberapa pertanyaan, ya 5 sih. Boleh. 5 pertanyaan ya. Bentar. Pertanyaan pertama ya, kalau kita mulai. Kapan sih mulai serius konten di YouTube? Dan apa momen yang bikin Dika pengen terus lanjut berkarya? Mulai dari YouTube itu sebenarnya dari kecil. Oke, dari Dari kecil. TK malah. Iya. Jadi dari TK tuh emang tertarik kayak buat channel YouTube, bikin channel YouTube. Ya. Terus akhirnya dilanjutin aja gitu. Karena gabut, ya gue suka aja gitu bikin orang seneng gitu dengan Oke. video atau karya-karya gue gitu. Iya. Tapi itu belum bertema ya, maksudnya randomly gitu. Belum, itu benar-benar random kayak gak tau ya Atau apa yang diposting aja gitu ya. apapun itu. Terus buat serius-serius mulai gitu tuh dari tahun 2020. 2020. Iya, dari 2020 tuh gue mulai kayak mungkin bisa gue seriusin di channel adminnya tuh bidang ini gitu. Kayak gue awalnya tuh dari awal mainnya tuh emang game, fokus di game. Jadi Anda memilih Minecraft ini ya? Ya, game dari awal, benar dari awal tuh game ini, Minecraft. Oke. Ya, sempet dulu pernah main game lain selain Minecraft, kayak Free Fire atau Roblox. Oh, main juga. saya juga main Roblox. Wah, boleh tuh kalau Iya. mabar tuh ya. Iya, oke. Lanjut. Terus dikontenin, Ya. tapi apa namanya, videonya tuh gue privat karena mungkin kan temanya awal kan game Minecraft kan. Kalau campur-campur tuh kayak jadi Kurang ya. Jadi gue fokus ke satu itu ya, fokus ke Minecraft doang. Oke, baik. Untuk apa ya alasan Anda mengambil tema MC ini? Apa? Kan kalau dilihat ya, gameplay Anda ini ya, banyak kan MC dan pasti ada survival, challenge ya. Bener-bener. Ya itu letaknya, karena menurut gue tuh gamenya tuh udah nyatu aja ke diri gue, seru aja gitu. Itu udah dimain dari kecil gitu. Dari kecil, dari bener-bener dari TK kalau usah. Dari TK? Dari gue TK, gue main Minecraft, terus kan seru kan kayak. Iya, Seru nih, gue mabar sama temen gue, kita nge-build atau apa survival gitu main game ini seru. Akhirnya ya udah tertarik buat bikin channel YouTube temanya game Minecraft gitu. Oke, baik. Ya. Kita pertanyaan saja. Oke, boleh. Oke, pertanyaan selanjutnya itu adalah kalau bikin konten biasanya prosesnya gimana nih? Mulai dari ide pembuatan video ya, rekaman atau editing. Pertama dari ide dulu ya. Dari ide kita cari konten-konten yang menarik atau konten-konten yang lagi trending di sosial media. Kayak misalnya YouTube lagi trending ini konten misalnya challenge Minecraft gitu. Jadi penonton ngasih challenge ke konten kreatornya, terus konten kreatornya bikin challenge-nya. Jadi semacam tantangan lah gitu. Iya. Terus ya dari ide kontennya, habis dari recording sih nggak ada ya. Kayak recording ya sesuai aja. Oh, nggak ada spesialnya ya, ya biasa saja. Biasa aja lah gitu. Terus
Dari apa namanya editing ya? Iya. Editing sejauh ini masih sendiri sih. Oh, belum ada editor? Belum. Mungkin soon kalau ada yang mau jadi editor boleh ya. Oke, jadi penonton-penonton mungkin ada yang mau jadi editor ya? Tahu mau jadi editor gitu Oke. kan. Boleh. Kita lanjut ya. Ya, boleh. Oke, setiap kreator pasti punya tantangan tersendiri nih. Kalau Dika sendiri, tantangan terbesar dalam perjalanan YouTube ini apa? Dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan ya. Iya. Oke, paling utama tantangan seorang content creator tuh biasanya rata-rata ya, Iya. itu naik turunnya views penonton. Ya? Oke. Kalau misalnya mereka udah nonton nggak tertarik lagi, ya mereka Oke. otomatis pada kabur gitu, ganti channel lain. Oh, mungkin udah kayak gini doang channelnya gitu ya. Justru kita tuh sebagai content creator seharusnya bikin tema atau topik yang menarik buat penonton. Jadi kalau misalnya Oke. penonton suka tema atau topik ini, ya kita lakuin terus tema itu gitu loh. Oke. Jangan ganti-ganti tema kayak coba ini, jangan. Kita harus konsisten aja biar penonton tuh kayak content creator ini temanya sesuai sama yang gue pengen, jadi gue tonton terus. Oke. Gitu. Berarti kita harus setiap hari update ya tentang trending tentang. apa Jadi, yang MC lakuin gitu ya. butuh banget buat komentar dari YouTube. Jadi kalau dari penonton, Oke. kita harus dengerin juga kok penonton maunya apa, kita dengerin. Oke. Gitu. Kita baca-bacain komen. Sering sih gue juga gitu baca-bacain komen. Semacam request dari penonton ya. Nah, jadi tantangan ya. Tantangan. Kalau masalah kayak misal subscriber itu bisa turun kan? Bisa. Kalau itu masuk tantangan juga nggak? Pernah ngalamin nggak? Kalau itu Enggak ya? pernah. Oh, sih. pernah? Pernah juga sekali. Waktu itu apa ya? Gak lupa. Pokoknya pernah sekali. Benar-benar lagi down dan itu ya udah kita mau nggak mau, gua harus brainstorming lagi buat nyari ide konten yang menarik. Jadi nanya-nanya penonton, apa nih guys konten berikutnya kalian pengen? Kayak misalnya tantangan, komentar gitu, komentar Minecraft atau review add-on atau yang lain-lainnya. Oke, ini nggak mematahkan semangat gitu ya? Benar, nggak matang. Jadi kalau bisa dibilang ya intinya percaya proses aja sih. Oke, sama konsisten ya? Iya benar, konsisten. Itu yang paling utama. Oke, kita baik lanjut nih. Oke, boleh. Ada nggak momen paling berkesan nih sama jadi YouTuber selama 5 tahun ya? Entah itu dari subscriber, kolaborasi, atau mungkin pencapaian pribadi. Kenang-kenangannya banyak banget sih, karena dari dulu, dari awal kecil tuh bener-bener gue tuh fokus banget gitu, kayak suka tertarik sama bidang ini. Jadi ya udah gue fokusin, terus ketemu teman-teman juga banyak banget teman-teman online gue. Online ya? Terus terutama dari viewers ya? Benar, terutama dari viewers. Jadi viewers nontonin gue, tahu gue, terus akhirnya teman-teman kita temenan gitu. Terus jadi teman mabar gitu kan. Tapi ada relasi antar YouTuber juga? Apa? Ada juga, ada relasi antar YouTuber ya, kayak teman saling saling YouTuber juga. Iya gitu. YouTuber ya lumayan lah ya, subscribernya juga berteman gitu. Ada relasinya baik lah gitu. Berarti sempat collab ya? Pernah collab dulu sama YouTuber siapa ya, lupa gua. Pokoknya ada YouTuber Minecraft juga, ada lumayan gede. Collab tentang Minecraft juga gitu. Oh, sama seperti Dika ya? Sama persis. Cuman dia agak lebih rame atau? Iya, agak lebih rame, viewsnya lebih tinggi lah daripada gua gitu. Oke. Untuk pencapaian pribadi ada? Pencapaian pribadi apa ya? Paling kesenangan aja sih, seru. Kalau buat pendapatan sih, ya alhamdulillah ada aja gitu ya. Ada aja ya? Dapat dari YouTube gitu. Dari kalau kita rajin ya YouTube juga ngebayar kita rajin. Oke. Gitu. Saya juga tahu tuh ada server ya Pak Dika ya? Oh iya, dulu sempat pernah bikin server, ya benar-benar. Sampai sekarang juga sih ada kan? Sampai sekarang masih ada. Jadi servernya gue promosiin atau bisa dibilang tempat viewers gue main gitu. Jadi, mereka tuh ada tempat khususnya buat main gitu. Jadi semacam ya dia bebas lah ya. Bebas mau ngapain aja di server itu, main itu. Bisa jelasin nggak nih servernya isinya apa aja gitu? Aduh, gimana ya? Servernya sih tentang mabar Minecraft. Jadi kan ada Minecraft nih, ada World. Jadi mereka tuh bisa bergabung semuanya. Bisa main bareng. Jadi mabar gitu kan. Kan banyak yang ngira tuh Minecraft kayak game solo doang, nggak ada multiplayernya. Jadi Minecraft juga ada multiplayer. Nah, itu namanya server. Jadi itu kayak semacam tempat penampungan. Jadi banyak orang, misalnya viewers gue nih pada mau main bareng, mainnya di server yang gue bikin gitu. Di server juga ada pendapatan gitu?
Aduh, kalau buat itu Boleh lah ya, bukan dikit. Bukan dikit, bukan boleh, dikit. boleh. Ya, Ada aja sih. ada. Iya, dari biasa pembelian rank, pembelian role. Oh, Jadi kayak ada custom role. title ya, title. Iya benar, custom title. Penonton tuh pemain tuh bisa membeli custom title itu, terus punya benefit atau kelebihannya tersendiri. Kalau dia tuh beli role itu gitu. Itu berapa role tuh? Wah, itu kalau nggak salah 8 8? role. Iya. Ada 8 tingkatan. Jadi yang paling rendah itu rank. Jatuh rank lah ya. Iya, rank aja sih. Rank warga. Terus RT, RW, dinas. Oh, jadi kayak dinasti politik. Kayak sosial. Ya. Ya. Terus yang paling tinggi itu gubernur. Oh, itu kalau boleh tahu berapa sih harganya? Harganya juga bervariasi. Oh, bervariasi juga. Oh. Murah, ada yang paling murah 10.000. Yang paling mahal tuh gubernur tuh 200.000. 200.000. Itu sekali beli. Itu kira-kira yang beli nggak banyak gitu? Wah, itu bisa dibilang dulu tuh sempat ramai banget. Jadi bisa satu server satu kali playtime itu live itu berapa player ya? 100 enggak nyampe 70-an player. 70-an player. Online secara langsung. Oke, bersamaan ya. Bersamaan gitu. Jadi bisa dibilang banyak sih yang beli. Banyak juga peminatnya. Jadi semakin banyak ya semakin untung aja kita buat kita gitu. Kayak misalnya rank gubernur kalau salah berapa orang ya yang beli ya? 7 orang tuh. 7 orang tuh sekarang ya. Kaliin aja 200 tuh. Lumayan ya. Lumayan. Jadi itulah. Dan itu server milik sendiri apa gimana? Itu milik sendiri, tapi ada yang ngelola. Jadi kayak aku tuh sebagai ownernya aja gitu. Founder itu penemunya, jadi ada yang ngelolanya lagi gitu. Semacam bisa dibilang developernya. Oh, developernya. Pengembangnya. Itu juga dibayar ya harusnya. Itu juga dibayar. Ada adminnya juga yang biasanya seperti itu gitu. Jadi kalau misal kayak kita pengen bikin event tuh, pengen bikin konten atau jadi kita juga bisa bikin konten dari server itu, bisa jadiin bahan konten dari server itu. Oke. Kalau misalnya kayak kita mau ngadain event ini, orang bisa main ke server kita buat ya have fun, mabar, terus masuk ke channel, masuk ke live streaming. Oh iya, itu yang pasti domain sama bocil-bocil. Iya benar, masuk ke video gitu. Itu yang paling suka bocil-bocil tuh biasanya tuh kayak gitu. Ada juga nggak pendapatan lain deh selain dalam server ya? Maksudnya kayak mungkin Dika karena memang sudah terkenal, ada promosian apa gitu, promosi suatu? Ada sih. Ada. Endorsement. Iya, endorsement maksud saya. Iya. Saya bukan endorsement sih, gue bukan endorsement. Jadi kalau kan ramai di Minecraft kan ramai review server ya. Oh iya. Jadi gue tuh yang nge-review. Endorse server. Oh, endorse server. Jadi gue yang mempromosikan server itu. Gitu. Oke. Dan harganya juga beda-beda, bervariasi juga harga, tergantung yang mereka pilih tipenya. Ada VIP, ada non VIP gitu. Oke. Beda-beda juga. Itu harganya juga beda ya? Harganya beda. Boleh disebut juga? Ada. Harganya sih buat VIP itu 25.000. Oke. Satu video, satu kali video itu termasuk editan, semuanya promosi segala macam itu gue yang ngurus, skrip segala macam itu gue. Oke. Itu 25.000 itu VIP. Dan ada non VIP itu reviewnya nggak full, cuman inti-intinya aja pada di server itu. Pasti beda lah. Beda itunya. Oke. Ada lagi nggak yang membuat servernya Dika tuh faktor ramenya tuh kenapa? Faktor ramenya sih promosi dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Jadi kayak gue sering live, ada orang nonton, akhirnya mereka pada join ke server tuh. Oke. Terus kalau gue bikin konten, orang pada lihat, wah ternyata server ini punya Dika. Saya yaudah main gitu. Oke. Bermain. Itu ya jadinya faktor bisa rame ya server. Benar-benar. Oke. Ya lanjut ya. Boleh. Pasti banyak pendengar kita mungkin ya juga mengimpikan jadi kreator. Apa pesan atau tips dari Dika buat mereka yang mau mulai? Buat yang mau mulai, buat kalian semua nih yang mau mulai buat dari channel YouTube dari nol, saran gua adalah kalian harus lihat dulu konten-konten yang menarik pertama. Oke, itu ya. Terus kalian bisa jadiin konten itu sebagai ide pokok dari channel kalian gitu. Kayak dulu, kalian mau game, kalian mau IRL atau kalian mau tema-tema atau jenis-jenis lainnya. Menentukan tema channel dulu ya, benar. Jelas, gitu. Terus kalian baru tuh lihat-lihat tuh konten-konten mana yang bagus, yang cocok sama channel kalian, yang cocok sama ini kalian, yang mana yang bagus. Gitu. Oke. Terus ya intinya satu sih, konsisten aja. Konsisten. Semakin kalian konsisten, kalian bakalan berhasil. Oke. Ada tips buat di aplikasi YouTube itu apa ya? Kayak misalkan biar kita terus kembang gitu viewsnya ya, jangan naik turun gitu. Naik terus viewsnya.
konsistensi aja. Konsisten aja. Ya, bener, itu tips utamanya, itu konsisten. Kalian kalau udah bikin satu konten, kalian jadiin konten itu sebagai ya fondasi lah jatuhnya. Jadi kalian bikin terus tuh konten itu. Kalau misalnya konten itu menarik, kayak banyak penontonnya, ya udah kalian lakuin aja, jangan gonta-ganti konten. Justru kalau gonta-ganti konten, YouTube tuh ngiranya kayak kalian tuh plan jatuhnya. Maunya apa channel ini, temanya tuh apa gitu. Jadi bikin bingung dari channel YouTube-nya, dari YouTube-nya gitu. Algoritmanya jadi kacau-kacau. Oh iya, algoritmanya ya. Bahkan kalau nggak nge-post video sehari pun bisa, atau seminggu pun itu ada dampaknya. Ada dampaknya. Ada. Makanya gue bilang konsisten itu paling warning banget. Karena ya itu, kalau misalnya bolong satu nih, kalian kan stabil kayak 2 hari sekali atau 3 hari sekali kalian stabil. Kalau misalnya tiba-tiba nggak upload, misalnya 1 hari, 2 hari, atau seminggu, bahkan sebulan, bahkan setahun, ya otomatis YouTube tuh bakal ngiranya channel kalian mati. Kayak udah channelnya apa nih, nggak ada, algoritmanya nggak jelas gitu. Oh, berarti tinggalin aja. Udah kayak algoritmanya udah rusak juga ya. Udah hancur gitu kayak. Mendingan ke channel YouTube lain yang lebih konsisten. Makanya buat di era sekarang yang paling penting kayak konsisten sih. Kita bergempur dengan orang-orang yang konsisten juga. Untuk Dika sendiri sih mau bertanya nih. Apa tuh? Boleh. Pertanyaan pribadi apa gimana? Tentang face reveal nih. Aduh. Ini termasuk face reveal nih. Iya, ini benar-benar pertama kali diundang ke podcast kayak begini, terus ditanya-tanya, dan pertama kali gue nampakin muka di media sosial. Sebelumnya 5 tahun itu nggak pernah. Nggak pernah. Satu video pun atau satu apapun tuh blunder tuh nggak pernah. Nggak pernah. Pernah. Blunder pun nggak pernah. Nggak pernah. Soalnya emang benar-benar fokus di kayak, ya udah konten in-game aja. Nggak ada konten IRL, nggak ada konten kamera ataupun. IRL pun bukannya pernah ya? Pernah sekali, cuman nggak nampakin muka. Oh iya. Cuman IRL, ya udah IRL sekelilingnya aja. Sekelilingnya aja ya. Oh, nggak ada muka-muka gitu lah. Jadi kalian yang nonton ini buat dari channel gue itu hoki banget. Kita tahu muka gue. Ya itu videonya buat followers Dika tuh emas ya. Iya, itu emas, itu benar-benar kayak sekejam ya. Ternyata mukanya kayak gini. Kayak gini ya. Wujud aslinya gitu. Ada yang ingin disampaikan lagi? Apa ya? Udah itu aja sih kayaknya. Itu aja ya. Jangan konsisten lah intinya ya. Buat kalian yang baru mau mulai, intinya itu aja. Oke, gimana nih setelah ngobrol sama Dika CH ya? Pasti kita dapat pandangan atau inspirasi yang bisa kita ambil dari awal dia berkarir sampai ya sekarang menjadi sukses ya. Dan saya sebagai host berterima kasih kepada Dika yang sudah menyempatkan waktu datang sebagai bintang tamu kami di podcast TMTS. Ya, terima kasih juga buat Nadif udah mau ngundang gue nih, pertama kali juga diundang ke podcast, dan ya bisa ketemu langsung, ngobrol langsung tentang channel YouTube atau perjalanan gue gitu. Oke, baik. Banyak. Bagi yang pengen tahu lebih lanjut tentang Dika CH, langsung aja follow Dika CH ya. Ya, bisa ke channel gue aja. Ya. Yang ingin ikut terus episode-episode seru di podcast TMTS, langsung aja follow kita, dan kita bisa membuat ya episode-episode yang makin seru lagi ke depannya. Oke. Nah, sekian dari saya sebagai host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.